Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi di akhir minggu pertama bulan Februari 2025. Hari ini adalah hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 yang merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang keempat dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema istirahat dan melayani. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari surat kepada orang Ibrani 13 ayat 15 sampai dengan 17 dan ayat 20 sampai dengan 21. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Yohanes 10 ayat 27 dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus 6 ayat 30 sampai dengan 34. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 dan tanggal 5 Februari 2022. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Sabtu, tanggal 4 Februari 2023. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Markus 6 ayat 30 sampai dengan 34. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasihkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat kuntum yang terkasih, tidak sedikit pelayan umat, baik rohaniwan atau rohaniwati dan atau kaum awam, yang mengalami kelelahan fisik akibat dari tingginya rutinitas pelayanan setiap hari. Oleh karena itu setiap orang membutuhkan yang namanya istirahat. Para rasul pulang melaporkan hasil pelayanan mereka kepada Yesus Kristus, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Markus 6 ayat 30. Kita belajar bahwa apapun tugas kita, entah sebagai rohaniwan atau rohaniwati maupun kaum awam, harus kembali kepada Yesus Kristus untuk melaporkan segala sesuatu yang telah kita lakukan dan jalani. Itu artinya berdoa serta berbicara dengan Yesus Kristus dan tak lupa bersyukur atas segala sesuatu yang telah Allah Tritunggal Maha Kudus percayakan kepada kita. Yesus Kristus tahu dan peduli kondisi fisik para muridnya yang letih dan lapar. Sebab itu ia mengajak mereka beristirahat. Kita bisa baca dalam Injil Markus 6 ayat 31 sampai dengan 32. Yesus Kristus mengetahui segala sesuatu yang kita lakukan dan memiliki kasih yang luar biasa. Yesus Kristus tahu keadaan dan kerapuhan manusiawi kita, sehingga ia memberi sejenak kesempatan untuk refreshing yang perlu bagi kesehatan badan dan jiwa.
Sahabat Kuntum yang terkasih, mengambil waktu dan tempat untuk bersekutu dengan Yesus Kristus haruslah terus-menerus kita lakukan. Persekutuan serta hubungan kita dengan Yesus Kristus akan menjadi sumber kekuatan dan semangat baru bagi kita dalam beraktivitas. Tantangan yang begitu berat bisa menimbulkan keputusasaan jika tidak dihadapi dengan kekuatan Roh Kudus yang bersumber dari Allah Tritunggal Maha Kudus. Selain itu, pergi ke tempat sunyi dan beristirahat seketika pada Injil Markus 6 ayat 31 sampai dengan 32 memberikan pengertian kepada kita bahwa begitu pentingnya perenungan dan evaluasi diri akan apa yang sudah kita lakukan, sehingga dengan itu dapat menyusun strategi baru untuk menghadapi hal-hal yang mungkin akan terjadi. Terkadang ide baru dapat kita temukan dan muncul ketika kita mengambil suasana tenang. Tetapi rencana para rasul dan Yesus Kristus untuk beristirahat ketahuan, sehingga orang banyak segera mengikuti mereka. Bagaimana kita bisa baca dalam Injil Markus 6 ayat 33. Yesus Kristus tidak marah kepada orang banyak tersebut, malah hatinya tergerak oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seolah seperti domba yang tidak punya gembala. Orang banyak tersebut telah kehilangan pemimpin mereka, yaitu Yohanes Pembaptis yang telah dibunuh oleh Herodes. Karena itu, Yesus Kristus memberikan apa yang mereka butuhkan, yaitu pengajarannya. Kita bisa baca dalam Injil Markus 6 ayat 34. Sahabat Kuntum yang terkasih, Markus menggambarkan keadaan Yesus Kristus yang justru tetap membuka pintu hatinya terhadap orang banyak, sekalipun ia sendiri dalam ukuran manusia sedang letih setelah melaksanakan sejumlah pelayanan sepanjang hari. Pertanyaan sekarang adalah, bagaimana dengan kehidupan kita? Pernahkah kita bersungut-sungut dalam pelayanan ketika kita hendak istirahat, lalu tiba-tiba ada orang yang datang meminta pelayanan? Dalam keadaan seperti itu, Yesus Kristus telah memberikan teladan bagi kita bahwa dalam situasi dan kondisi yang amat sempit seperti itu, ia tetap membuka pintu hatinya melayani mereka yang membutuhkan. Istirahatlah jika memang tubuh membutuhkan istirahat. Melayanilah jika memang memungkinkan untuk melayani. Sebagaimana Yesus Kristus yang berbelas kasihan, semoga kita mampu meneladaninya dan menjadi pribadi yang boleh peduli dengan penderitaan sesama kita. Karena belas kasihan yang kita miliki akan senantiasa mendorong kita untuk peduli dan bergerak untuk berbela rasa, bermurah hati, dan memberi aksi. Sahabat Kuntum yang terkasih, bunga melati bunga selasih. Mari kita melayani tanpa pilih kasih. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi, dan shalom.